Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar ini diduga dimiliki oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan dua pensiunan Jenderal Bintang 3 TNI Angkatan Laut. Keberadaan pagar tersebut selama bertahun-tahun menghalangi akses nelayan dan dinyatakan memiliki sertifikat kepemilikan yang tidak sah karena bertentangan dengan UUD 1945. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Pembongkaran ini dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal TNI Mar. Heri Indarto, Komandan Lantamal 3 Jakarta, TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ribuan nelayan setempat turut serta dalam proses ini. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan ini adalah upaya mengembalikan hak publik terhadap perairan dan memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam kepemilikan lahan di wilayah pesisir. Kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Kami mengingatkan bahwa laut adalah milik bangsa dan negara kita. Laut adalah sumber daya alam yang diharapkan mampu menjadi support untuk kesejahteraan nelayan kita. Kalau kita bisa optimalkan, mungkin potensi kelautan kita bisa ribuan triliun. Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, dan kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan, mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang. Dan tanggal 9 saya appreciate ya Pak Menteri dan seluruh jajaran di PSDKP langsung menyegel berkaitan dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan perintah Presiden. Saya mengingatkan, tidak ada perintah yang kemudian paling tinggi di Republik ini kecuali perintahnya Presiden. Kepada seluruh pembantunya, menteri, lembaga terkait, maka kita berharap perintah Presiden ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Proses pembongkaran ini sempat mengalami penundaan karena kondisi cuaca dan ombak tinggi, serta faktor legalitas mengingat adanya sertifikat hak milik, SHM, dan hak guna bangunan (SHGB) di lokasi tersebut. Namun, setelah dilakukan evaluasi mendalam, pembongkaran kembali dilanjutkan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo. Sementara itu, identitas dua pensiunan Jenderal Bintang 3 TNI AL yang diduga memiliki keterlibatan masih belum diungkap secara resmi.
pemerintah dan aparat berwenang terus melakukan penyelidikan guna memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar ilegal ini dapat diproses secara hukum. Langkah ini juga mendapat dukungan penuh dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.